melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas 10. Salam. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita mulai lagi belajar matematika nih. Setelah pekan sebelumnya kalian mengikuti pekan penilaian tengah semester, dilanjut dengan pekan penguatan karakter. Mudah-mudahan setelah kalian mengikuti pekan penguatan karakter, kalian lebih bersemangat lagi di dalam belajarnya, lebih termotivasi lagi. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini. Siapkan pikiran kalian, fokus. Kita saksikan yuk video pembelajarannya berikut ini. Oke, kita masuk materi kita pada hari ini. Materi kita pada hari ini yaitu tentang statistika. Mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mendengar istilah statistika nih. Apa sih pengertian statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita merencanakan, membaca, menganalisis, lalu mempresentasikan data. Nah, singkatnya gini nih, ilmu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam data. Nah, data itu nanti disajikan dalam bentuk 4 ini nih. Bisa tabel, atau diagram batang, atau diagram lingkaran, dan terakhir atau diagram garis. Nah, semuanya sudah pernah kalian lihat ya. Nah, dalam mempelajari ilmu statistika di kelas 8 ini, kalian diharapkan mampu yang pertama nih, level pertama, yaitu membaca data. Nah, kalau membaca data ini gampang nih level pertama. Semua informasinya sudah ada di dalam tabel atau diagram tersebut. Nah, yang lanjut ke level kedua, kalian diharapkan mampu untuk menganalisis data. Menganalisis data itu lanjutan dari membaca data. Nah, yang ketiga adalah kalian dapat menarik kesimpulan dari data yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk contoh yang berikut ini nih. Nah, contoh soal yang pertama nih, yuk kita saksikan berikut ini. Ini merupakan sebaran kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan rentang usia. Lalu pertanyaannya seperti ini nih. Rentang usia berapakah yang kasus COVID-nya paling besar atau paling tinggi? Nah, ini merupakan pertanyaan level yang pertama, yaitu membaca. Karena datanya sudah ada di dalam tersebut, kalian tinggal membaca. Jadi kalau ada pertanyaan, rentang usia berapa yang sebaran kasus COVID-nya paling tinggi, kalian bisa lihat nih yang diagram batangnya paling tinggi, yaitu rentang usia 50 sampai 59 tahun, yaitu sebanyak 19.000 kasus. Oke, kalau tadi kan yang ditanyakan yang paling tinggi, sekarang gimana kalau yang ditanyakan rentang usia berapa yang sebaran kasus COVID-19-nya paling rendah, yaitu ada di rentang usia kurang dari 20 tahun. Sebanyak berapa? Sebanyak 4.000 kasus. Nah, ini juga pertanyaan yang level pertama. Kita tinggal membaca diagram batangnya. Sampai sini paham ya? Jadi kalau membaca atau level yang pertama itu, semua informasinya sudah ada di dalam tabel tersebut. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nih. Berapa selisih antara sebaran kasus yang paling tinggi dan sebaran kasus yang paling rendah? Nah, ini kan angkanya tidak ada nih di dalam diagram batang. Ini masuk level pertanyaan yang kedua, yaitu tentang menganalisis data. Jadi cara menyelesaikannya seperti ini.
kita data dulu nih, yang data sebaran kasusnya paling tinggi 50 sampai 59 tahun ada di angka 19.000. Sedangkan kasus yang paling rendah ada di antara rentang usia kurang dari 20 tahun, yaitu sebanyak 4.000 kasus. Karena ditanya selisihnya, berarti data yang terbanyak atau tertinggi tinggal kita kurangkan dengan data yang sebaran kasusnya paling rendah. 19.000 dikurang 4.000. Hasilnya adalah 15.000. Nah, ini selisihnya. Ini adalah pertanyaan yang level kedua, yaitu menganalisis data. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya nih. Contoh soal diagram garis. Kalau tadi sebelumnya diagram batang ya. Nah, ini merupakan data banyak siswa kelas 8 di SMP Ceria. Nah, banyak siswa perempuan kelas 8 pada tahun 2007 adalah 55% nih dari total siswa pada tahun tersebut. Sedangkan banyak siswa perempuan pada kelas 8 di tahun 2012 adalah sebanyak 40% dari total siswa tersebut. Apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2012? Nah, jelaskan jawabanmu. Nah, kalau kita lihat sekilas dari persentase, itu lebih besar persentase yang pada tahun 2007 ya, 55% dibandingkan tahun 2012 sebanyak 40%. Tapi apakah jumlahnya lebih banyak? Nah, contoh soal ini nih kita masuk ke soal level 3, yaitu memberi kesimpulan dan memprediksi nih. Kita nggak cukup hanya membaca data, jadi kita harus baca, terus menganalisis, lalu kita beri kesimpulan. Nah, kita lihat nih, siswa tahun 2007 itu kan sebanyak 100. Sedangkan siswa tahun 2012 sebanyak 160. Nah, siswa perempuan tahun 2007 di soal itu kan 55% dari total siswa. Berarti kita hitung dulu nih siswa perempuannya tahun 2007 yang saya beri tanda kotak merah. Berarti 55/100 dari mana? 55% kan sama dengan 55/100 dikali jumlah siswa seluruhnya pada tahun 2007 adalah 100 anak, 100 siswa. Maka jumlah siswa perempuannya pada tahun itu kita coret, bisa kita bagi 55 siswa ya. Sedangkan siswa perempuan pada tahun 2012 sama dengan persentasenya kan 40%. Maka 40/100 dikali banyak siswa pada tahun 2012 adalah 160. Maka kita bagi nih, kita coret 0 atas 2, 0 yang bawah 2. Tinggal 16 kali 4, 64. Nah, sudah kita dapatkan nih, siswa perempuan tahun 2007 itu sebanyak 55 anak, sedangkan siswa tahun 2012 sebanyak 64 anak. Tadi pertanyaannya kan begini, apakah dapat disimpulkan bahwa banyak siswa perempuan pada tahun 2007 lebih banyak dibanding tahun 2012? Jawabannya, setelah kita baca dan kita analisis, ternyata siswa tahun 2007 itu ternyata siswa perempuannya lebih sedikit daripada siswa perempuan tahun 2012. Oke. Lalu ini contoh soal selanjutnya nih. Diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini merupakan data flash disk-nya Nusa. Kapasitasnya itu ada 4 GB. 4 GB itu setara dengan 4000 MB. Isinya apa aja sih itu? Data flash disk Nusa, ada musik 20%, foto 20%, data buku ajar 40%, lainnya 10%, dan ada yang masih kosong nih. 10% aja dari total kapasitas flash disknya. Nah, jika Nusa ingin menambahkan file buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB, apakah kapasitas flash disk milik Nusa masih mencukupi? Nah, ini juga masuk ke level pertanyaan yang level 3, yaitu memberi kesimpulan atau memprediksi. Nah, untuk kita bisa memprediksi dan memberi kesimpulan, kan kita harus baca data dan menganalisis data dulu nih. Nah, kapasitas kosong dalam diagram lingkaran itu kan 10%, artinya 10/100, dikali total kapasitas flash disk Nusa adalah 4000 MB. Maka kapasitas kosongnya itu adalah, kita coret 0-nya 2, 40 kali 10 sama dengan 400 MB. Nah, ini kapasitas kosongnya hanya 400 MB. Sedangkan Nusa akan memasukkan
bahan ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Apakah masih mencukupi? Nah, yang ingin ditambahkan kan kapasitasnya 750 MB. Yang kosong tadi 400 MB. Jadi kesimpulannya, kapasitas flash disk Nusa tidak mencukupi jika ditambahkan file sebesar 750 MB karena kapasitas kosongnya hanya 400 MB. Sudah paham ya? Nah, contoh soal seperti ini nih, kita harus bisa baca datanya, lalu menganalisis, lalu memberi kesimpulan apakah itu mencukupi atau tidak untuk ditambahkan file baru. Paham ya sampai sini kalian? Nah, lanjut nih. Ini contoh soal yang dalam bentuk tabel. Kalau tadi diagram batang sudah, diagram lingkaran sudah, diagram garis sudah, dan ini merupakan bentuknya tabel. Tabel di samping menunjukkan album file musik pada flash disk Nusa. Nah, cara membaca tabel itu yang sebelah kiri adalah datanya, albumnya, album A, album B, album C, sedangkan yang sebelah kanan, kapasitas itu adalah frekuensinya atau banyaknya. Nah, jika Nusa ingin menambahkan file buku ajar baru berkapasitas 750 MB nih, dia ingin menghapus maksimal 3 album musik saja karena tadi kan tidak cukup ya. Apakah mungkin Nusa memasukkan data buku ajar baru ke dalam flash disknya dan jelaskan? Nah, ini masuk ke level pertanyaan yang ketiga, memberi kesimpulan dan memprediksi nih. Nah, untuk dapat memberi kesimpulan atau memprediksi, kalian harus dapat membaca dan menganalisis datanya dulu nih. Nah, kapasitas kosong pada flash disk Nusa, tadi kan sudah kita ketahui 400 MB kapasitas kosongnya. Lalu dia ingin menambahkan filenya yang 750 MB. Jadi ada kurang 350 MB ini. Gimana caranya? Nah, dia rela untuk menghapus maksimal 3 album musik saja. Nah, maka file yang akan dihapus pilih aja nih yang file album yang kapasitasnya besar-besar. Contohnya yang album C 125 MB, lalu album E 152 MB, dan album F 95 MB. Kalau ini kita jumlah ketiganya, jumlahnya adalah 372. Sedangkan tadi kan kurangnya 350 ya. Ini sudah lebih dari cukup. Maka gimana kesimpulannya? Nah, kesimpulannya setelah kita analisis, dengan menghapus album C, E, dan F memungkinkan Nusa untuk memasukkan data bahan ajar baru ke dalam flash disknya. Oke, cukup mudah ya pertanyaannya. Nah, hari ini cukup sekian penjelasannya tentang statistika. Nah, tadi kita sudah belajar gimana tentang diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, dan tabel. Mudah-mudahan kalian pahami untuk penjelasan pada hari ini. Nah, pada video selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang mencari rata-rata, median, dan modus. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini.